Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Amir Tengku Ramli yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar memahami tentang tugas yang diberikan, dan untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kepada teman-teman sekalian tentang aplikasi teori motivasi yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Eliana. Selanjutnya ada Saya Buyung Sasongko. Dan saya Muhammad Saiful Islam. Dan saya Sultan Yusriuddin. Berikut kami akan memaparkan aplikasi teori motivasi. Aplikasi teori motivasi. Berbagai pendapat dari para ahli mengenai motivasi yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Motivasi adalah dorongan untuk berbuat sesuatu di dalam memenuhi kebutuhan. Keinginan pencapaian dalam memenuhi kebutuhan tersebut tergantung dari kekuatan motifnya. Motif dengan kekuatan yang besar akan menentukan perilaku individu. Dengan kata lain, motif adalah kebutuhan, dorongan, atau impuls yang menentukan perilaku seseorang. Faktor yang mempengaruhi motivasi. 1. Faktor internal. Fisiologis. Kebutuhan ini merupakan faktor yang paling mendasar bahwa seseorang yang memilih menjadi wirausaha atau pekerja pertama kali adalah didorong oleh kebutuhan dasar yang menjadi tuntutan hidup. Yang kedua, psikologis. Selain kebutuhan psikologis, seorang wirausaha juga perlu mengenal kebutuhan psikologis yang menjadi penyebab meningkatnya prestasi individu, seperti kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan mempertahankan diri, kebutuhan memperkuat diri. Yang kedua ada faktor eksternal, ada gaji, kondisi kerja, jenjang karir atau penghargaan, dan tanggung jawab. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Musa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang aplikasi teori motivasi. Jadi, teori motivasi yang menggabungkan motivasi internal dan motivasi eksternal dikembangkan oleh Douglas McGregor. Telah merumuskan perbedaan dua teori dasar mengenai perilaku manusia. Kedua teori itu disebut dengan nama teori X dan teori Y. Nah, teori tradisional kehidupan organisasi banyak diarahkan dan dikendalikan atas dasar teori X. Yang pertama itu, rata-rata para pekerja itu malas, tidak suka bekerja, dan menghindar bila dapat. Kemudian, karena pada dasarnya tidak suka bekerja, maka harus dipaksa, dikendalikan, dan diberlakukan dengan hukuman, dan juga diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi. Kemudian juga rata-rata pekerja lebih senang itu dibimbing, berusaha menghindari tanggung jawab, dan kadang mempunyai ambisi yang kecil. Nah, itu dari teori X. Kemudian menurut teori Y, kodrat perilaku manusia tidak sesuai dengan anggapan teori X. Anggapan teori Y itu adalah yang pertama, usaha fisik dan mental yang dilakukan manusia dalam bekerja adalah kodrat manusia, sama halnya dengan bermain atau beristirahat. Kemudian rata-rata manusia juga bersedia belajar dalam kondisi yang layak, tidak hanya menerima tetapi mencari tanggung jawab. Kemudian yang terakhir juga pengendalian eksternal dan hukuman bukan satu-satunya untuk mengerahkan usaha pencapaian tujuan organisasi. Nah, pendekatan terhadap motivasi, jadi motivasi dapat dipandang sebagai suatu proses psikolog dasar yang terdiri atas berbagai kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Pendekatan hubungan manusia tradisional pada umumnya tidak menyadari pentingnya proses hubungan ini. Pandangan tersebut didasarkan pada 3 asumsi berikut ini yang akan dilanjutkan atau disampaikan oleh Mas Buyung. Silakan kepada Mas Buyung. Oke, baik. Terima kasih kepada
moderator. Saya lanjutkan. Nah, pendekatan terhadap motivasi. Pandangan tersebut didasarkan terhadap 3 asumsi berikut ini. Yang pertama yaitu personalia, terutama dimotivasi secara ekonomis, perasaan aman, serta kondisi kerja yang baik. Yang kedua, pemenuhan ketiga hal itu akan mempunyai pengaruh positif pada semangat kerja mereka. Yang terakhir, ada korelasi positif antara semangat kerja dan produktivitas. Teori-teori isi motivasi kerja. Teori-teori isi motivasi bermaksud untuk menentukan apa yang memotivasi orang-orang dalam pekerjaan mereka. Pada permulaannya, para ahli berpendapat hanya uang yang memotivasi mereka, ataupun manajemen ilmiah. Dan kemudian dirasakan kondisi kerja, keamanan, dan kemudian gaya supervisi demokratis atau kepemimpinan. Lebih lanjut, isi motivasi telah dipandang lebih dalam lagi dan dikenal apa yang disebut motif-motif dengan tingkatan yang lebih tinggi, seperti kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri Maslow, serta tanggung jawab, pengakuan, prestasi, dan pertumbuhan Herzberg. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan utama manusia berada pada tingkatan pertama, yaitu kebutuhan fisiologis. Setelah kebutuhan utama itu terpenuhi atau terpuaskan, barulah menginjak pada kebutuhan kedua atau kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan keamanan. Kebutuhan ketiga baru dilaksanakan setelah kebutuhan kedua terpenuhi. Hierarki kebutuhan dasar manusia adalah, jadi dari yang teori hierarki tadi, kebutuhan dasar manusia ada 5 poin, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan seperti rasa lapar, haus, seks, perumahan, tidur, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan keamanan, safety needs, yaitu kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, dan rampasan ataupun pemecatan dari pekerjaan. Yang ketiga, kebutuhan sosial atau social needs, yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam suatu kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan, dan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan penghargaan atau esteem needs, yaitu kebutuhan akan status atau kedudukan, kehormatan diri, reputasi, dan prestasi. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi atau self actualization, yaitu kebutuhan pemenuhan diri untuk mempergunakan potensi diri, pengembangan diri secara maksimal, kreativitas, ekspresi diri, dan melakukan apa yang paling cocok, serta menyelesaikan pekerjaan diri. Oke, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yang baca Sultan. Ya baik, terima kasih moderator. Selanjutnya teori motivasi berprestasi. Misalnya konsep penting teori motivasi lainnya yang didasarkan pada kekuatan yang ada di dalam diri manusia dalam motivasi prestasi atau achievement motivation. Menurut Michelan, seorang dianggap mempunyai motivasi prestasi yang tinggi apabila dia mempunyai keinginan untuk berprestasi lebih baik dengan yang lain dalam banyak situasi. Michelan memusatkan perhatian pada 3 kebutuhan manusia, yaitu menurut motivasi berprestasi Michelan, 1. Kebutuhan prestasi bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya, menentukan tujuan dengan memperhitungkan resikonya, mendapatkan umpan balik atas perbuatannya, melakukan sesuatu secara kreatif dan inovatif. Yang kedua, kebutuhan afiliasi. Kebutuhan ini ditunjukkan adanya keinginan untuk bersahabat, lebih senang bekerja sama, senang bergaul, melaksanakan tugasnya secara lebih efektif bila bekerja dengan orang-orang lain. Dan untuk yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini tercermin pada seseorang yang ingin mempunyai pengaruh atas orang-orang lain,
Dia peka terhadap struktur, pengaruh antar pribadi suatu kelompok atau organisasi. Teori motivasi dua faktor Hesburg. Hesburg mengambil kesimpulan bahwa ada dua kelompok faktor yang mempengaruhi motivasi kerja seseorang dalam organisasi, yaitu pemuas kerja atau job satisfiers yang berkaitan dengan isi pekerjaan dan penyebab ketidakpuasan kerja, atau job dissatisfier yang bersangkutan dengan suasana pekerjaan. Satisfier disebut dengan istilah motivator dan dissatisfier disebut faktor-faktor higienis atau hygiene faktor. Faktor-faktor higienis ini bukan sebagai sumber kepuasan kerja tetapi justru sebagai sumber ketidakpuasan kerja. Faktor-faktor tersebut adalah kondisi kerja, hubungan antara pribadi terutama dengan mandor, gaji dan sebagainya. Perbaikan terhadap faktor-faktor higienis akan mencegah, mengurangi atau menghilangkan ketidakpuasan kerja, tetapi tidak akan menimbulkan dorongan dan kepuasan kerja. Faktor higienis sendiri tidak menimbulkan motivasi, tetapi diperlukan agar motivasi berfungsi, atau dengan kata lain berperan sebagai suatu landasan bagi motivasi kerja. Kelompok faktor lainnya, motivator, dibuktikan sebagai faktor-faktor sumber kepuasan kerja yang dapat motivasi manusia pada pekerjaan mereka. Menurut teori Hesburg, seorang karyawan harus mempunyai pekerjaan yang lebih menantang, lebih banyak tuntutan, kesempatan menjadi ahli, dan menggunakan kemampuan agar dia dapat termotivasi. Sebagai faktor-faktor sumber kepuasan kerja, motivator dapat membentuk prestasi, promosi, atau kenaikan pangkat, penghargaan pekerjaan itu sendiri, dan tanggung jawab. Manajer seharusnya memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan karyawannya senang dan tidak senang. Faktor-faktor ini memang dapat menghilangkan ketidakpuasan kerja dan menghindarkan masalah, tapi tidak akan mampu menimbulkan sikap yang positif dan hanya menghilangkan sikap yang negatif. Sekian presentasi dari kami. Semoga sedikit materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.